Pada video kali ini kita akan memberikan alasan kenapa kalian harus menggunakan material kaca untuk di bagian wardrobe atau lemari. Jumpa lagi di channel Himalaya Abadi bersama host dari channel ini, saya sendiri Wilson. Kita akan membahas hal-hal terkaitan dengan kaca, interior, dan arsitektur. Topik pada video kali ini adalah alasan kenapa kalian harus menggunakan material kaca untuk ditempatkan di area lemari pakaian atau di wardrobe. Maka dari itu kita akan membagi pembahasan kali ini menjadi dua subtopik. Yang pertama, alasannya kenapa harus menggunakan kaca, dan kedua, jenis-jenis kaca apa aja yang bisa kalian pilih untuk ditempatkan sebagai lemari pakaian atau wardrobe. Kita langsung aja mulai alasan kenapa kalian harus menggunakan material kaca untuk ditempatkan di wardrobe atau lemari. Alasan pertama adalah dari segi estetika. Karena pada umumnya kaca bersifat glossy yang memantulkan, maka dari itu secara estetika akan lebih visually pleasing atau akan lebih cantik secara visual dari lemari kaca kalian. Sehingga lemari tersebut akan terkesan lebih mewah dan lebih luxurious. Buat teman-teman yang merasa efek mewah lebih didapatkan dari efek matte, kaca pun juga tersedia dari variasi yang matte. Sehingga secara visual baik glossy dan matte ini akan menaikkan kelas kemewahan daripada lemari atau wardrobe tersebut. Alasan kedua menggunakan material kaca untuk ditempatkan di lemari atau di wardrobe adalah dari segi pembersihan atau dari segi maintenance. Seperti yang kalian tahu, kaca secara umum tidak memiliki pori-pori, sehingga dari segi pembersihan akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan material-material lainnya. Kalian cukup menginvestasikan cara pembersih kaca, kita bersihkan secara periodik, dan cara membersih kaca ini pun juga tersedia di mana-mana, terutama di supermarket atau di minimarket terdekat. Maka dari itu kita harus memastikan material yang mewah harus dibersihkan dengan mudah, karena banyak sekali material mewah yang sulit untuk dibersihkan, harus melakukan proses polishing, atau bahkan untuk beberapa case material ini harus diganti secara periodik. Alasan yang ketiga, kalian harus menggunakan kaca sebagai lemari pakaian kalian adalah dari segi ukurannya. Ya, kaca ini tersedia di slab yang besar. Jadi pada umumnya kaca-kaca itu akan berkisar di ukuran 2x3 meter sebagai slab maksimumnya. Atau untuk kaca-kaca motif akan berkisar di 1,8x2,4 meter. Maka dari itu, karena ukuran slab maksimum yang besar, kalian tidak perlu khawatir dan harus membelah modulasi daripada lemari tersebut karena keterbatasan ukuran dari materialnya. Karena ukuran slab yang besar yang bisa meminimalisir nut pada lemari kalian, maka dari itu lemarinya akan terkesan lebih luas dan lebih mewah. Yang saya maksud bukanlah berarti kalian harus menggunakan lemari kaca yang besar-besar, tapi dengan memberikan informasi ukuran maksimal, kalian bisa memotong kaca tersebut sesuai dengan ukuran custom pada lemari kalian. Alasan berikutnya adalah dari segi fungsional. Tentu aja di dalam industri kaca terkandung produk kaca cermin, sehingga pada beberapa case ada banyak sekali lemari kaca yang mau menggunakan kaca cermin. Sehingga ini akan berfungsi ganda sebagai pelapis furniture dari lemari tersebut dan juga berfungsi sebagai cermin fungsional. Karena lemari atau wardrobe kalian bisa dilapis dengan kaca cermin, maka dari itu kalian tidak perlu pindah ke walk-in closet atau ke area cermin lainnya untuk mengecek visual daripada pakaian yang kalian pilih. Sehingga kalian bisa langsung fitting baju di lemari tersebut. Nah, kita masuk ke subtopik yang kedua. Jenis kaca apa aja yang bisa kalian pilih di dalam pemakaian sebagai wardrobe. Kita akan membagi dua kelompok lagi, dan kami akan berikan footage dan foto untuk memberikan ilustrasi dari produk-produk yang kami maksud. Kategori pertama adalah kaca yang bersifat tembus pandang. Jikalau kalian mau menggunakan kaca yang masih bersifat tembus pandang, baik transparan ataupun translucent, kalian bisa mengekspos isi di dalam lemari tersebut. Kami akan berikan alternatif dari kaca kristal untuk
memberikan efek jernih supaya kalian bisa memperlihatkan isi pakaian, tas mewah, atau aksesoris yang disimpan di dalam lemari tersebut secara akurat warnanya. Atau kalian bisa membeli dari yang seri translucent seperti kaca Acid, kaca Dania, atau kaca Miramax Pattern. Jika kalian memilih kaca dari kaca Acid, Dania, dan Miramax Pattern, maka dari itu isi di dalam lemari kalian akan terlihat samar-samar atau translucent. Nah, sedangkan kategori jenis kaca yang kedua, ini adalah kaca yang bersifat tidak tembus pandang. Kategori ini ditujukan buat kalian yang prefer untuk tidak memperlihatkan isi daripada lemari tersebut. Kalian bisa memilih alternatif dari kaca glass tone, kaca glass tone matte, acid mirror, hairline glass atau wall film glass, Finura glass, dan juga seri-seri kaca cermin baik cermin silver maupun cermin titanium. Kami akan lampirkan beberapa footage foto-foto supaya kalian bisa terilustrasi dengan baik. Jikalau kalian perhatikan, kami memilih jenis-jenis kaca pada umumnya yang berketebalan di 5 mm. Kenapa? Karena kita mau memastikan jenis-jenis kaca yang dipilih masih ringan. Sehingga buat kalian yang mengintegrasikan pintu sliding pada lemari tersebut atau bahkan pintu swing, kalian masih bisa membuka dan menutupnya dengan mudah. Nah, jenis-jenis kaca yang kami pilih untuk kami presentasikan adalah yang bersifat umum atau secara case study kita sudah pelajari ini yang paling sering dipakai untuk di area-area lemari. Oke, namun kalian jangan takut untuk berkreasi dan berkreativitas menggunakan jenis-jenis kaca lainnya yang ada di Himalaya Buddy. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Himalaya Buddy dan follow kami di sosial media lainnya. Oh iya, tentu aja segala jenis kaca yang kami presentasikan bisa kalian dapatkan juga di Glassmart. Jangan lupa untuk follow Glassmart di sosial media juga dan kunjungi websitenya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.